Saudaraku, Shalom. Pagi ini saya akan membagikan sebuah kesaksian seperti yang sudah yang saya alami ketika ada di dalam penjara sejak saya mengikut Yesus, sejak saya murtad dari agama lama saya dan mengikuti Yesus, karena Yesus berkenan menemui saya selama 4 kali. Pagi ini saya akan bagikan menyambung hal yang kemarin, bagaimana Yesus menunjukkan kepada saya hal-hal yang sedang terjadi, hal-hal yang tidak pernah saya ketahui, hal-hal yang sedang dialami, sedang dikerjakan oleh seseorang yang tidak pernah saya kenal, yang baru saja ketemu dengan saya, di mana orang ini orang Gunung Kidul, Yogyakarta. Dia masih muda, ganteng saudaraku ya, tinggi, tapi aneh, panggilan namanya Bencong. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas ketika Mas Bencong ini menanyakan, Pak Karno, tolong tanyakan bagaimana hidup saya kepada Yesus. Saya menjawab, oke, nanti akan saya tanyakan bagaimana kehidupan Anda untuk ke depan. Kemudian saya pun langsung berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus tentang apa yang diinginkan oleh Mas Bencong ini, orang Gunung Kidul ini. Dan selang beberapa lama Tuhan tidak menjawab dalam doa itu ketika saya berdoa, tetapi ketika saya melakukan aktivitas lain, tahu-tahu tiba-tiba Tuhan menjawab. Telinga saya mendengar bahwa pemuda ini ternyata hidup dalam perzinahan dengan istri orang lain, dan tidak itu saja, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana aktivitas ibunya yang ada di rumah, di kampung halamannya. Karena saya ketemu sama Mas Bencong ini, pemuda ini, bukan di rumahnya, tapi di Jogja, pusat kota, bukan di Gunung Kidul. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan sebuah gambaran bahwa ibunya memakai pakaian adat, pakaian budaya desa ya, memakai kebaya dan masih pakai kain jarik, pakai kain ya, kain kayak kebaya gitu lengkap. Tapi yang bukan kayak pengantin itu bukan, tapi yang seperti orang-orang desa di pedesaan. Dan saya ditunjukkan ibunya, pemuda ini, ibunya Mas Bencong ini sedang memberi makan ayam di halaman rumahnya. Ayamnya ini satu induk ayam babon beserta beberapa anaknya sedang dikasih makan. Dan situ saya diperlihatkan juga ada 2 buah pohon, 2 batang pohon yang besar-besar, pohon nangka. Dan di situ saya langsung menemui pemuda ini. Saya katakan bahwa saya mau bertanya tentang dirinya. Kalau bisa jangan dilanjutkan kegiatan perzinahannya dengan istri orang. Pemuda ini kaget saudaraku, dan dia terheran-heran sambil bertanya, loh, Pak Karno kok tahu kalau saya sedang menjadi simpanan seorang istri dari orang yang sudah bersuami, dari wanita yang sudah bersuami. Kemudian saya jawab, ya saya nggak tahu, itu saja yang
eh, Tuhan Yesus yang memberitahukan. Kalau memang benar ya itu saya memang nggak tahu. Hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada dirimu. Ya itulah yang ditunjukkan Yesus pada saya. Dan saya katakan lebih lanjut bahwa ibumu yang di rumah saat ini itu selalu memakai kain kebaya setiap harinya dan mempunyai piaraan ayam yang masih punya anak-anak ayamnya kecil-kecil. Dan di halaman rumahmu ada 2 pohon nangka. Dan dia juga heran, kok tahu ya Pak, padahal Pak Karno tidak pernah ke rumah saya, ketemu juga barusan di Jogja ini, tapi kok bisa ngerti sampai sejauh itu bahwa di rumah pun ibunya pakai kebaya, di rumahnya ada ayam, ada pohon nangka 2 biji, sedetail itu. Dan saya jawab, saya nggak tahu, saya hanya menyampaikan ngasih tahu apa yang sudah Tuhan Yesus kasih tahu ke saya, ke kamu. Kalau itu benar, ketika engkau melakukan perzinahan ini, hidup nggak benar, selesaikan, hentikan, cari yang lain karena kau masih muda, kau masih bisa menemukan jodoh yang lebih baik. Akhirnya dia merenung, justru menanyakan tentang siapa jodohnya untuk masa depannya. Dan saya pun jawab, oke, kalau itu pertanyaanmu selanjutnya akan saya tanyakan kepada Yesus. Jadi di sini saudaraku, apa yang ingin saya sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ingin Anda pegang, apapun permasalahanmu, apapun yang ingin kau ketahui tentang hal apapun, bertanyalah pada Yesus. Kenyataannya saya sudah alami bagaimana Yesus memberikan jawaban, memberikan penglihatan, memberikan gambaran yang tidak bohong. Semuanya sama persis dengan apa yang dialami oleh pemuda itu. Dan di sini Tuhan Yesus baik, nggak pernah tidak lama-lama, tidak menunda-nunda untuk memberikan jawabannya. Kenyataannya saya mengalami secara langsung, Tuhan Yesus memberikan jawabannya. Dia tidak pernah berdusta, janjinya untuk selalu menjawab doa-doa Anda, petunjuk-petunjuk yang ingin Anda minta, ternyata Tuhan Yesus berikan. Demikian kesaksian saya. Tetap berakar dalam Yesus supaya Anda bisa mengalami pertumbuhan dan bisa mendengar suara Tuhan lebih lagi, lebih peka lagi, dan mengalami hal-hal yang pernah saya alami ini bersama Tuhan Yesus. Jangan lupa like, komen, bagikan kepada saudara-saudara yang lain supaya bisa menguatkan untuk tetap beriman dan percaya kepada Yesus. Dan bagikan juga kepada mereka yang belum mengenal Yesus supaya mereka juga menjadi percaya. Subscribe, karena subscribe juga gratis. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Shalom.